Allah Subhani jadalana bin nurani bil wali qadri rabbani Syekhul Qadir Al-Jailani. Bagi masyarakat Jawa Barat, Abah Anom adalah seorang ulama, anjengan, dan mursyid. Pengaruhnya meluas tidak hanya di tanah Pasundan. Bahkan banyak yang menyebutnya sebagai wali yang punya banyak karomah. Selama hidupnya, Abah Anom bukan sekedar ulama biasa. Abah Anom diyakini sebagai salah seorang waliullah yang memiliki berbagai macam karomah. Selain erat kaitannya dengan karomah, Abah Anom juga merupakan pendiri pesantren Suralaya dan mursyid Torekot Qadiriyah Naqsyabandiyah. Abah Anom Suralaya adalah sosok mursyid yang sangat mencintai murid-muridnya. Abah Anom punya banyak cara tersendiri dalam mendidik murid-muridnya. Beliau mendidik muridnya tidak sama satu dengan yang lainnya, jadi berbeda-beda. Abah Anom memang mengetahui betul kondisi muridnya, sehingga Abah Anom bisa menembus batiniah para muridnya. Banyak kisah para murid yang merasakan betul karomah dan cara mendidik Abah Anom. Dikisahkan, suatu hari, Abah Anom pernah mengajak muridnya bernama Haji Muhammad Juki menaiki perahu. Nah, beliau ini sama Abah Anom pergi ke tengah laut di Pangandaran tuh. Kemudian Abah Anom bertanya, "Juki, apakah kamu percaya jika laut bisa mematikan kita?" Tanya Abah Anom. Mendapat pertanyaan dari guru mursyid yang dihormatinya, Juki tidak berani langsung menjawab. Maka ia segera menunduk tawajuh dan melakukan robitoh. "Tidak perlu tawajuh, kan ada Abah di depan Juki," kata Abah Anom sambil tersenyum. "Tidak, Bah. Laut tidak bisa mematikan kita. Hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan kita," spontan Juki menjawab dengan mantap. "Apakah kamu yakin laut tidak bisa mematikan kita?" Abah Anom mengulang pertanyaannya. "Yakin bahwa laut tidak bisa mematikan kita. Hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan," jawab kembali Juki dengan mantap. Tiba-tiba tanpa terduga, kaki Abah Anom mendorong kuat tubuh Juki sampai keluar dari perahu. Ia pun tercebur ke laut. Maka tubuh Juki langsung tenggelam karena tidak siap dan tidak mengira akan diceburkan oleh Abah Anom. Meski demikian, Juki tidak merasa panik. Ia lantas segera bertawasul dan segera robitoh dengan Abah Anom. Tubuh Juki terus tenggelam sampai ke dasar laut. Tapi anehnya, ia tidak merasa kesulitan bernapas. Bahkan ia bisa bernapas dengan mudah, seperti di atas permukaan laut. Ia juga bisa berdiri tegak di dasar laut, seperti ketika berada di daratan. Nah, setelah kejadian ini, Juki pun bisa menikmati keindahan panorama alam di dasar laut dengan berbagai makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Pak Guru Juki diriwayatkan tinggal di dasar laut selama 7 hari. Selama di dalam laut itu, anehnya ia tidak merasa lapar dan haus. Setiap datang waktu sholat fardu, Pak Guru Juki seperti mendengar suara azan. Kemudian ia melaksanakan sholat dan berzikir di dasar laut. Nah, ketika peristiwa ini, Juki pun menghitung hari serta menjalani kesendiriannya dengan sabar dan tawakal di dasar laut. Nah, sampai kemudian Juki melihat sorban pangersa Abah Anom terulur memanjang dari atas permukaan laut sampai ke hadapannya. Setelah itu, ia pun segera memegang sorban pangersa Abah Anom itu. Kemudian sorban itu memendek kembali secara perlahan dan mengangkat tubuh Juki ke permukaan laut. Nah, ketika kepalanya sudah di atas permukaan laut, Juki melihat pangersa Abah Anom tersenyum indah. "Juki, ternyata benar ya, laut tidak bisa mematikan kamu.
ujar Abah Anom. Masya Allah. Itulah kisah karomah Abah Anom yang mendidik muridnya yang mampu bertahan di dasar laut selama 7 hari. Wallahu a'lamu bishawab.